Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana Hasim. Saya adalah guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Zainul Islam Kadigaran Kota Probolinggo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 4 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja pada kelas 11 dengan materi Haji dan Umroh. Selamat menyaksikan. Sudah perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari ini pelajaran bahasa Arab ya. Nah, di sini sebelum pelajaran dimulai, saya akan absen terlebih dahulu ya. Muhammad Zerul Mustafa. Iya. Alat Al-Fatir. Iya. Muhammad Hadi. Iya. Ahmad Syaril. Dan kali ini tema belajar kita atau bab yang akan kita pelajari yaitu tentang al-hajju wal umrah. Di sini sebelum masuk ke pelajarannya, saya akan menampilkan video yang berkaitan tentang haji dan umrah. Kelihatan semua ya? Ini adalah sekilas contoh manasik haji ya. Nah, ini ketika dalam perjalanan menuju haji. Nah, begitu ya. Kelihatan semua? Itu adalah lafal-lafal dalam haji ya. Biasanya labbaik Allahumma labbaik itu dibaca ketika sudah berada di Ka'bah ya. Ini adalah contoh yang barusan itu, contoh ketika berada di Ka'bah. Ini tempat penginapannya sudah dijelaskan di sini. Penginapan ketika kita misalnya haji atau umroh. Nah, yang dipakai ini adalah pakaian
ihram ya. Pakaian ihram yang dipakai ketika haji. Misalnya ketika mengelilingi Ka'bah atau tawaf ya. Tawaf itu termasuk salah satu rukun di ya. Nah, di sini setelah ya, bentar. Nah, setelah kalian melihat video haji ini, apakah di antara kalian sudah pernah mendengar pengalaman dari seseorang yang pernah melaksanakan haji secara langsung? Pernah ya? Nah, apa ada anak pemilihnya pernah haji atau umroh? Nah ya. Jadi di sini ya, di haji ini terdapat bacaan-bacaan yang dilafalkan berbahasa Arab. Nah, di bacaan-bacaan haji ini juga terdapat sesuatu yang berkaitan dengan kaidah nahwiyah dan shorfiyah ya, seperti itu. Nah, kita di sini pembelajaran kita ini berfokus kepada lafal-lafal atau bacaan-bacaan yang ada di ibadah haji dan umroh, seperti itu ya. Jadi fokus kita itu bukan terhadap hajinya atau umrohnya, melainkan terhadap bacaan-bacaan yang ada di haji dan umroh, seperti itu ya. Terus di sana ketika haji kan juga ada kegiatan atau rukun-rukun yang harus dilaksanakan ya, yang dilakukan secara berjamaah ya, kumpul banyak orang itu, sikapnya itu kita bagaimana dalam melaksanakannya. Kan setiap orang memiliki sikap atau sifat berbeda-beda ya. Ada yang kalau keramaian ya, terus kena senggol satu sama lain, ada yang kadang emosi atau tidak. Nah, di sana kita harus mengontrol itu ya, termasuk dari perbuatan kita atau sikap kita terhadap keramaian yang ada ketika haji dan umroh, seperti itu. Terus saya akan bagi 3 kelompok ya. Saya akan bagi 3 kelompok untuk membahas tentang haji dan umroh ini ya. Jadi untuk kelompoknya sesuai ini deh ya. Jadi yang deretan sebelah kanan ini kelompok 1, deretan tengah kelompok 2, yang deretan paling kiri kelompok 3 ya. Nah, sekarang saya akan bagikan teks materi tentang haji dan umroh ya. Kalian silakan berhadapan dengan temannya masing-masing ya, berhadapan dengan masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan. Ini ya, ini juga ya. Ya, di sana ya, gabung ya. Ini kelompok 3, 2, dan 1 ya. Silakan, ayo, siapa ini? Ayo, agak ke belakang sedikit biar temennya yang belakang ya. Nah, sekarang silahkan kalian dibaca
atau kalian tandai kosakata baru yang kalian sebelumnya belum pernah ketahui ya. Silakan. Di sana kan ada teks itu, teks tentang haji dan umroh. Coba saya akan bertanya ya ke setiap kelompok masing-masing. Mengapa dalam haji dan umroh diperlukan kesabaran dan kedisiplinan? Ya. Bagaimana jawabannya? Kan di sana sudah tersedia terjemahnya ya. Tersedia terjemahnya ya. Bisa? Bagaimana? Mengapa dalam haji dan umroh diperlukan kesabaran dan kedisiplinan? Coba dari kelompok 1 ada yang mau jawab, silakan. Ayo, coba cari. Ya, ayo cari. Mengapa? Karena apa? Apa? Karena ketika kita memerlukan pemikiran dan tidak membedakan antara gaya Tidak membedakan. Karena sesama muslim itu harus saling berlaku baik. Ya bisa. Karena sesama muslim itu harus berlaku baik. Bisa. Meskipun aku muslim. Ya. Bisa. Dari kelompok 1 sudah. Kelompok 2 silakan. Mengapa dalam haji dan umroh diperlukan kesabaran dan kedisiplinan? Bisa Pak? Ini Kabit. Ya Labib. Iya Pak. Bisa Labib? Kabit lagi. memang kewajibannya. Memang kewajibannya seorang ahli. Iya, orang haji dan yang umroh. Ya. Bisa juga. Memang sepantasnya seorang muslim itu harus saling apa? Menghormati dan baik. Ya. Terus kelompok 3. Karena apa? Sesungguhnya haji dan umroh mengajarkan orang muslim untuk mencintai Allah Ta'ala, mencintai sama manusia, dan hidup berdampingan dengan damai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya bisa juga. Terus ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Itu yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya ya seperti yang disebutkan dari kelompok 3 tadi, yaitu karena kita hidupnya itu selalu berdampingan dengan seorang lain ya. Karena kita adalah makhluk sosial ya, makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain ya. Lalu sekarang silakan dibuka halaman selanjutnya. Ya. Di sana ada beberapa soal. Ya, di sana ada beberapa soal. Kalau tidak salah ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan ikuti perintahnya ya. Ya, silakan. Di sana juga ada mufradat kuncinya. Artinya mufradat yang merupakan fokus kita dalam pembelajaran ini, yaitu tentang haji dan umroh. Sekarang silakan kelompok 1 dibaca jawabannya. Bagaimana sikap seorang jemaah haji yang berpikir menjaga dan melakukan kepada saat untuk Nah, jawabannya bisa beri ini atau ini kurang nyari. Disoberin bisa beri alat nasi atau beri
Bisoberin ala nasi buat tawaddu. Intinya yaitu dengan kesabaran dan tawaddu. Ya, bisa. Juga. Kelompok 2. Bagaimana jawabannya? Yang pertama, Yajibu 'alal masjid ya. Yajibu 'alal masjid an yusbira 'ala kulli halin wa yata'awwad 'ala kulli fi'lin Ya, wayas biru, wa ayyasbira wayas biru, 'ala kulli halin ala kulli halin, wa yata'awwad 'ala kulli fi'lin ala kulli fi'lin haji. Yang intinya yaitu setiap muslim apa? Bagaimana? Harus bersabar dalam setiap keadaan. ya wajib bersabar dalam setiap keadaan. Terus kalau menolong dalam masalah ibadah dalam Oh ya, bisa. Sip, bagus. Bro, nomor ketiga. Nomor 3 ayo. Baca hasilnya. Fil haji wal umrati yajibu 'alal haji wal mu'tamiri ayyalaha nabi sabri wal hijibati wa husni suluki. Ya, itu yang soal Yang pertama. Intinya apa intinya? dalam haji bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh harus bersabar, disiplin dan berperilaku baik. Ya, intinya sama ya. Intinya dari semua kelompok 1, 2, dan 3 yaitu jawabannya sama, yaitu tentang kesabaran, tentang tawaddu, apalagi disiplin ya. Apa? Ijtihad. Ta'awun ya, ta'awun. Tolong. Ya, intinya seperti itu. Nah, itu adalah perbuatan yang semestinya harus kita terapkan sehari-hari. Ya, bukan hanya ketika haji saja, ya. Ya, bukan hanya haji saja. Di kehidupan kita sehari juga sepatutnya kita terapkan tentang kesabaran, ketawaduan, tolong menolong, gitu ya. Terus ketika kita sudah mengetahui bacaan-bacaan dalam haji ya atau bacaan-bacaan dalam umroh, nah kalau kita mengetahui artinya, otomatis kita bisa khusyuk dalam beribadah atau ibadah haji dan umroh. Ya, misalnya siapa? Labib haji ya, pergi haji. Terus Labib paham tentang bahasa Arab atau mengetahui beberapa kosakata tentang bahasa Arab. Nah, di sana di ibadah haji kan ada lafal-lafal yang harus dilakukan ya. Nah, otomatis kalau kita sudah mengetahui artinya, nah kalau sudah kita mengetahui artinya, itu kita ibadahnya ya, ibadah hajinya itu akan lebih khusyuk ya, karena sudah mengetahui artinya. Ya, soalnya terkadang ada beberapa orang yang hanya menghafalkan atau melafalkan bahasa Arabnya saja tanpa mengetahui artinya ya. Maka dari itu kalau kita mempelajari teksnya atau lafalnya dalam bahasa Arab, kita sudah mengetahui artinya dan lain-lain, maka nanti kita bisa terbiasa dengan kehusukan yang kita lakukan sehari-hari ya, seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui artinya, kita bisa fokus dalam ibadah kita ya. Nah, sekarang silakan dari kelompok 1 untuk menuliskan jawaban atau refleksi dari soal yang nomor 2, silakan.
hasil dari diskusi kalian ya, dari kelompok 1, 2, dan 3, yaitu tentang haji dan umroh. Ya, dari soal yang sudah tersedia tadi yang sudah dibagikan ya. Yang pertama yaitu kelompok pertama, innal hajja wal umrata al-imani Allah Ta'ala. Apa artinya? Satu. Haji dan umroh mengajarkan Ya. seorang muslim yaitu kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai sama manusia dan lain-lain. Ya. Tentunya haji dan umroh mengajarkan seorang muslim ya Ya. mencintai Allah Ta'ala. Ya. Nomor 2. Siapa? Ayo Bang. Andri, baca Andri. Ya. Ayyan Ayasbiro. Ayyashkuru ala kulli adain wa bala'in wa ita'amana ala kulli dinin baik. Ya. Kesimpulannya, Intinya kita harus bersabar pada setiap cobaan-cobaan dan juga kita harus saling tolong-menolong dalam setiap perilaku yang baik. ya, bisa. Masuk. Terus nomor 3. Ya, Kim. Ayyatahla bisobri wal ibat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyatanallah bisabri wal inbiyati Kesimpulannya yaitu kita hendak menghiasi diri dengan sabar, disiplin, berlaku baik dan membantu sesama muslim. enggak. Intinya tentang ini semua ya berkaitan dengan apa? Sikap atau perilaku seseorang ya. Bagaimana kita menyikapi terhadap haji dan umroh ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, saya simpulkan bahwasannya bab haji dan umroh ini mengajarkan kita bagaimana berperilaku baik yang bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya sudah. Untuk pertemuan kali ini saya coba sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.